Kata siapa tawaf itu cuma satu jenis aja, yaitu tawaf yang dilakukan pas umroh. Ternyata tawaf itu ada 6 jenis loh. Sahabat jangan sampai salah ya, karena masing-masing tawaf punya ketentuan dan waktu pelaksanaannya sendiri. Seperti yang kita tahu, tawaf itu adalah aktivitas ibadah mengelilingi Ka'bah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Tawaf ini jadi salah satu rukun dalam pelaksanaan haji dan umroh. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa tawaf harus dilakukan sama seperti sholat, harus khusyuk dan tidak tergesa-gesa, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Tawaf juga jadi penentu sah atau tidaknya ibadah umroh dan haji. Nah, karena pentingnya tawaf, sahabat harus tahu 6 jenis tawaf ini, yaitu tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf umroh, tawaf nazar, dan tawaf tatawu. Yuk kita bahas satu-satu. Tawaf kudum atau yang biasa disebut dengan tawaf wurud dan tawaf tahiyah. Tawaf kudum disyariatkan bagi orang yang datang dari luar Mekah untuk menunaikan haji atau umroh. Tawaf kudum ini sebagai bentuk penghormatan kepada Baitullah, di mana setelah tiba di Mekah kita merasa senang dan bersyukur karena bisa sampai di tempat paling istimewa. Momen inilah yang menjadi waktu paling tepat dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Allah melalui tawaf kudum. Sahabat bisa memulai tawaf kudum dengan memasuki Masjidil Haram dari gerbang manapun. Nah, sebelum masuk, sahabat bisa berhenti dulu sejenak untuk mengucapkan doa, memohon keberkahan dan keselamatan selama menjalani ibadah ini. Baru abis itu, sahabat bisa melakukan tawaf sebanyak 7 putaran seperti tawaf pada umumnya. Hukum tawaf kudum ini adalah sunnah ya sahabat, soalnya tawaf kudum gak termasuk dalam rukun haji atau umroh. Tawaf yang kedua adalah tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Tawaf ini disepakati oleh para ulama sebagai rukun haji. Otomatis, tawaf ini wajib dilaksanakan oleh jemaah haji. Apabila ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Tawaf ifadah dilakukan setelah menyelesaikan mabit di Mina dan melontar jumroh, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah. Tapi, pelaksanaan tawaf ifadah ini juga bisa dilakukan setelah tengah malam 10 Zulhijjah, setelah terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah, atau sesudah matahari terbit tanggal 10 Zulhijjah. Sebenarnya, nggak ada batasan waktu untuk akhir pelaksanaan tawaf ifadah ini, tapi sebaiknya dilakukan sebelum berakhirnya hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lanjut tawaf yang ketiga, yaitu tawaf wada atau yang disebut juga tawaf sodar atau tawaf akhirul ahad. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan saat kita akan meninggalkan kota Mekah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah memerintahkan agar jemaah haji mengakhiri ibadah hajinya dengan tawaf wada. Jadi, kalau ada jemaah haji yang gak tawaf wada, harus membayar dam dengan menyembelih kurban. Beda nih sama haji. Tawaf wada hukumnya gak wajib dilakukan saat umroh, tapi lebih utama kalau kita melaksanakan tawaf wada. Yang selanjutnya adalah tawaf umroh, yaitu tawaf yang dilakukan saat melaksanakan rukun umroh. Lalu ada tawaf yang kelima, yaitu tawaf nazar. Tawaf ini dilakukan untuk memenuhi janji atau nazar kepada Allah. Artinya, tawaf ini dilakukan oleh jemaah yang sebelumnya berjanji untuk melakukan tawaf sebagai ucapan syukur. Dan yang terakhir adalah tawaf tatawu. Tawaf tatawu adalah tawaf yang dilakukan kapan saja secara sukarela tanpa ada niat atau janji yang diucapkan sebelumnya. Tawaf ini murni dilakukan sebagai bentuk rasa cinta dan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi sahabat udah paham kan bedanya 6 jenis tawaf. Tawaf itu bukan sebatas aktivitas fisik aja ya sahabat, tapi juga sebagai perwujudan dari kesetiaan, kepatuhan, dan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.